Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Rohma dengan NIM 2008031020064 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang larangan dalam lembaga pegadaian, dan yang kedua sumber daya manusia dalam pegadaian. Sebelum saya membahas materi tentang larangan dalam lembaga pegadaian dan juga sumber daya alam manusia, saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan paling tua yang berdiri sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Pegadaian telah dikenal masyarakat Indonesia, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Bagi kelas menengah ke bawah, pegadaian dianggap sebagai the best lender atau kreditur terakhir untuk mendapatkan cash money. Jika sudah tidak ada alternatif sumber dana untuk kebutuhan yang mendadak, masyarakat dapat langsung menerima uangnya dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian memberikan pinjaman uang tanpa menyulitkan si peminjam. Pegadaian menjadi satu-satunya lembaga keuangan pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang kepada masyarakat di atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak. Tidak ada prosedur dan syarat-syarat yang bertele-tele. Nasabah cukup menyerahkan barang jaminan disertai keterangan-keterangan singkat mengenai identitas nasabah dan tujuan penggunaan kredit. Kesederhanaan dalam prosedur dan pelayanan cepat membuat pegadaian dekat di hati masyarakat. Pegadaian memiliki visi dan misi. Visi dari pegadaian yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan juga sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan visi pegadaian yaitu yang pertama, memberikan suatu manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua yaitu mengembangkan bisnis yang jauh lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk dapat menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui sebagai berikut: bisnis proses yang jauh lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang sangat handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang sangat kokoh, dan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya pada kinerja yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larangan dalam pegadaian. Terjen pegadaian tidak diperkenankan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito, atau bentuk tabungan lain. Ia tidak diperkenankan memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan atau dokumen fiduciar lain. Ia tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas, dan tidak diperkenankan memberikan jaminan dalam jangka menengah atau panjang. Pinjaman yang diberikan berjangka pendek dengan jumlah relatif kecil. Kegiatan penyelenggaraan rumah gadai merupakan monopoli atau hanya boleh dilakukan oleh negara. Pihak swasta dilarang menyelenggarakannya. Tujuan ketentuan ini adalah untuk memberantas lintah darat, rentenir, atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil. Selain itu, berdasarkan neraca pembukaan perusahaan umum, pegadaian dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1050-KMK.013-1991 pada tanggal 26 September 1991. Modal awal perusahaan umum pegadaian ditetapkan sebesar 205 miliar. Sebagaimana tertuang dalam neraca pembukaan modal awal, yang disetor pemerintah tersebut adalah kumulatif bersih yang diperoleh Perjen Pegadaian. Itulah beberapa larangan dalam lembaga gadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak pemberi dan penerima gadai. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut hak pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang yang berhutang, sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya
berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Dan yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Selanjutnya yaitu kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Berikutnya yaitu hak dan kewajiban pemberi gadai. Hak pemberi gadai antara lain yaitu: yang pertama, pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, biaya dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Yang terakhir yaitu kewajiban pemberi gadai. Kewajiban pemberi gadai antara lain yaitu: pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Dan yang kedua yaitu pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Setelah mengetahui hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori barang gadai yang boleh digadaikan dan tidak boleh digadaikan. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di perum pegadaian. Namun, ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang perhiasan, misalnya emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, video, tape recorder, dan lain-lain. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil. Yang keempat yaitu barang-barang rumah tangga, misal barang-barang pecah belah. Yang kelima yaitu mesin, misalnya mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam, tekstil seperti kain batik, permadani, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu barang-barang yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan sumber daya manusia di perum pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, hasil bumi seperti padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang dagangan dalam jumlah besar. Yang keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk, dan susut. Yang kelima, barang-barang yang sangat kotor. Yang keenam, kendaraan yang sangat besar. Yang ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Kedelapan, barang-barang yang mudah terbakar. 9, barang-barang jenis senjata, amunisi, dan misiu. 10, barang-barang yang disewa belikan. 11, barang-barang yang milik pemerintah. Dan yang terakhir yaitu barang-barang ilegal. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan elemen penting yang senantiasa ditingkatkan guna memberikan layanan yang berkualitas kepada seluruh nasabah. Pegadaian menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam kegiatan usaha dan operasional perusahaan untuk memenuhi target perusahaan. Pegadaian didukung oleh sumber daya manusia dengan latar pendidikan formal yang baik termasuk sejumlah juru taksir dengan kompetensi dan jumlah yang memadai. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di pegadaian tidak hanya ditujukan untuk memaksimalkan kinerja usaha perusahaan dari lini bisnis yang ada, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi lini bisnis baru
seperti layanan fidusia, syariah, dan fungsi pemasaran. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di Pegadaian berfokus untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi yang memadai untuk semua lini bisnis perusahaan melalui berbagai sarana dan prasarana. Sesuai dengan strategi pengembangan sumber daya manusia, Pegadaian pada tahun 2014 adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Secara rinci, program pengembangan sumber daya manusia Pegadaian dapat digambarkan dalam roadmap sebagai berikut. Yang pertama yaitu profil sumber daya manusia. Perubahan status Pegadaian dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum membawa dampak perubahan misi Pegadaian, yakni misi dari public service menjadi public service plus mencari keuntungan. Kualitas sumber daya manusia yang sekarang ini masih belum memadai. Apabila dibandingkan kondisi sumber daya manusia pada saat Presiden Perum, secara prediksi kebutuhan sumber daya manusia untuk 5 tahun yang akan datang akan tampak sekali bahwa kualitas sumber daya manusia di perusahaan masih jauh dari yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan studi lanjut pegawai pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan pada pegawai yang berinisiatif sendiri melanjutkan studi atau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu mewajibkan setiap atasan selaku manajer sumber daya manusia untuk membina, mendidik, dan melatih para pegawai bawahannya secara langsung. Selanjutnya ada budaya kerja instan. Yang pertama ada inovatif, di mana karyawan dituntut memiliki gagasan, kreatif, dan menyukai tantangan keras. Yang kedua, nilai moral tinggi, maksudnya takwa, jujur, berbudi luhur, dan loyal. Yang ketiga, terampil. Karyawan dituntut menguasai bidang pekerjaannya, tanggap cepat dan akurat. Yang keempat, adil layanan. Dalam melayani nasabah harus sopan, ramah, dan simpatik. Dan yang terakhir yaitu nuansa citra, memiliki orientasi bisnis, mengutamakan kepuasan pelanggan, serta selalu berusaha mengembangkan diri. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Secara berkelanjutan, Pegadaian menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan skill dan kompetensinya. Pelatihan dan pengembangan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pegadaian yang mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kemampuan masing-masing individu. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.